Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Mari bersama kita teduhkan hati untuk memulai ibadah pagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami kembali menghadap Engkau di saat yang teduh ini, menantikan sapaan firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kami menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat agar firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami pahami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, lalu aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya,
Allah nenek moyang kita telah menetapkan Engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suatu yang keluar dari mulut-Nya. Sebab Engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Amin. Diubah untuk mengubah, itu tema kita. Saudara, suatu malam seorang wanita bermimpi bercakap-cakap dengan Allah. Ia begitu marah atas semua penderitaan dan kejahatan yang ia lihat di sekelilingnya. Lalu ia mengeluhkan hal itu kepada Allah. Mengapakah engkau tidak berbuat sesuatu terhadap semua ini? Dengan lembut Allah menjawab, "Sudah, aku telah menciptakan engkau." Allah bisa saja mengirimkan banjir, seperti yang dilakukannya pada zaman Nuh, untuk membasmi semua kejahatan dari muka bumi. Dia mampu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia telah berjanji untuk tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Kejadian 9 ayat 11. Sebaliknya dia memilih untuk bekerja melalui manusia seperti kita, mengubah mereka, kemudian memampukan mereka untuk menjadi agen-agen perubahannya. Dia mengubah Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi saksinya terhadap semua orang. Ayat 15 pembacaan tadi. Hidup dan surat Paulus memberi pengajaran, inspirasi, dan penghiburan kepada gereja pada masa-masa awal sampai saat ini. Bahkan di saat kita sedang berhadapan dengan pergumulan, yaitu mewabahnya virus corona. Kekuatan Allah telah mengubah Paulus, dan ia kemudian dipakai Allah untuk mengubah dunia dan sekitarnya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sudahkah Anda merasa diubahkan oleh kekuatan Kristus Yesus? Apakah sekarang Anda melayaninya dengan taat untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling Anda? Marilah memohon agar Allah bekerja di dalam hati dan hidup kita, sehingga melalui kita, Dia akan membuat perubahan di dalam keluarga dan masyarakat, bahkan juga di dalam dunia ini. Karena itu, berilah dirimu untuk diubahkan oleh Allah, sehingga kita pun akan dimampukan untuk menjadi agen-agen perubahannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman kebenaran-Mu telah kami dengarkan. Terima kasih bahwa Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau pun yang telah mengubahkan kehidupan kami. Lalu Engkau mengutus kami untuk menjadi agen-agen perubahan-Mu sendiri. Mampukan kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu.
Kami berdoa Tuhan memelihara kehidupan kami. Di dalam rumah tangga, di dalam tugas pelayanan pekerjaan kami. Memberkati kami di tengah-tengah keberadaan kami dalam masyarakat. Bahkan di dalam kami menghadapi badai virus corona. Kami berada di rumah, beribadah di rumah, belajar dari rumah, tapi kami percaya semua itu kami lakukan dan semua pasti ada hikmahnya. Karena badai pasti akan berlalu, sehingga suatu saat kami akan kembali berjumpa untuk beribadah di gedung gereja, bekerja di tempat kami bekerja selama ini, dan boleh belajar di tempat di mana seharusnya kami belajar dari sekolah. Kami mendoakan para pemimpin kami. Beri keteguhan kepada mereka ya Tuhan, mengayomi bangsa dan negara ini. Juga aparat keamanan negara, kami tetap doakan. Kami juga mendoakan para medis, juga relawan, dan semua yang memberi diri dan berkomitmen bersama untuk memutuskan penyebaran virus corona itu. Lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini. Mungkinkan apa yang kami bisa lakukan, boleh kami lakukan dengan baik dan benar, seturut kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang sedang ujian sekolah, Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami di bangku sekolah dasar boleh menyelesaikan ujian itu dengan baik. Bapa di sorga, pelihara kami menjalani hari ini. Biarlah kami boleh melalui hari ini dengan selamat. Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami dan berkenan Tuhan mendengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita sekalian.